Budaya dan kekhasan dari Provinsi Riau yuk. Secara geografis, Provinsi Riau ini ada di bagian tengah Pulau Sumatera. Provinsi ini berbatasan dengan Sumatera Utara di sebelah barat laut, Sumatera Barat di sebelah barat, dan Jambi di sebelah selatan. Ibu kota Provinsi Riau yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya adalah Pekanbaru. Sebagai masyarakat Riau, tahukah Cik dan Puan sejarah Provinsi Riau? Awalnya Riau tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah yang terdiri dari 3 residen yaitu Jambi, Riau dan Sumbar. Pusat pemerintahannya berada di residen Sumbar, hingga Riau tidak terlalu diperhatikan. Ide pendirian Provinsi Riau ini awalnya hanya ada tingkat elit dan tokoh masyarakat Riau, di mana salah satunya almarhum Haji Wan Galib. Saat itu, masyarakat dari 4 kabupaten yaitu Bengkalis, Kepri, Indragiri, dan Kampar telah bertekad sama-sama berjuang membentuk Provinsi Riau. Kemudian membentuk Panitia Persiapan Provinsi Riau. Pada rapat Panitia Persiapan Provinsi Riau, 2 hingga 6 Desember 1955. Melalui Kongres Rakyat Riau ke-1 berlangsung di Pekanbaru, 31 Januari 1956 hingga 2 Februari 1956. Rakyat Riau sudah bulat tekad membentuk provinsi sendiri. Hingga pada tanggal 9 Agustus 1957 di Bali, Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang menyatakan pembentukan daerah tingkat 1, yaitu Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Oleh sebab itu, tiap tanggal 9 Agustus diperingati sebagai hari jadinya Provinsi Riau. Prosesi pernikahan budaya Melayu Riau. Apa itu perkawinan? Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun tujuan perkawinan antara lain sebagai berikut. 1. Menyambung tali darah. 2. Mendekatkan yang jauh, merapatkan yang renggang. 3. Menjunjung sunnah. Prosesi pernikahan. 1. Mendengar-dengar. 2. Merisik. 3. Meminang. 4. Antar tanda pertunangan. 5. Antar belanja. 6. Berinai. 7. Akad nikah. 8. Berandam. 9. Hari langsung. 10. Menyembah mertua. Antar tanda pertunangan. Upacara antar tanda dilakukan setelah pinangan diterima. Tanda ini hakikat adalah pernyataan yang sungguh-sungguh dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dan juga wujud dari persetujuan penerimaan pinangan yang akan mengikat kedua pihak. Mengantar tanda dilakukan jika kedua pihak telah berkunjung mengenai perlengkapan yang akan dibawakan dan waktu pelaksanaannya. Perlengkapan mengantar tanda disusun pada pahar yang ditutup tudung saji. Antaran dibagi menjadi 3 bagian yaitu 1. Antaran pokok, terdiri dari tepak sirih lengkap dengan sirih pinang, kapur, dan gambir, sebilah keris, bunga rampai cincin belah rotan yang terbuat dari emas. 2. Antaran pengiring, yaitu terdiri dari sepersalinan, pakaian lengkap, alat-alat rias, dan handuk. 3. Antaran pelengkap, terdiri dari kuemu dan buah-buahan. Pada saat antar tanda, juga disepakati sanksi apabila janji dilanggar oleh salah satu pihak. Isi dari perjanjian tersebut adalah
1. Apabila pihak laki-laki mungkir janji, maka cincin emas belah rotan sebagai tanda menjadi hak bagi si gadis. 2. Apabila pihak perempuan mungkir janji, maka cincin emas belah rotan harus dikembalikan dalam nilai 2 kali lipat. 3. Apabila salah satu di antaranya mendapat musibah, maka masalah tanda akan dirundingkan secara kekeluargaan kembali. Antar belanja. Antar belanja merupakan kegotong royongan dalam membantu pihak keluarga perempuan dalam pelaksanaan hari langsung atau bersanding. Upacara ini ditandai dengan kedatangan pihak keluarga laki-laki sambil menyerahkan sejumlah uang dan perlengkapan lainnya yang telah disepakati saat meminang. Selain menyerahkan uang, dalam antar belanja juga membicarakan waktu pelaksanaan perkawinan. Berinai. Berinai dilaksanakan pada malam hari sehingga selalu disebut malam berinai. Berinai yang dilangsungkan sehari sebelum akad nikah dinamakan berinai curi, sedangkan setelah akad nikah disebut berinai besar. Prosesi berinai diiringi dengan berzanji dan marhaban. Pada beberapa daerah juga diiringi dengan tari cecah inai. Akad nikah. Akad nikah atau ijab kabul merupakan proses ikatan suci berupa perjanjian antara laki-laki dan wali dari perempuan yang dilaksanakan berdasarkan syariat Islam. Upacara ini dipimpin oleh seorang penghulu nikah yang dibantu oleh 2 orang saksi, beserta pengantin laki-laki dan seorang wali dari pihak perempuan. Pelaksanaan akad nikah dilaksanakan pada malam hari setelah sholat maghrib bertempat di rumah pengantin perempuan atau di masjid. Pengantin laki-laki biasanya duduk di tempat khusus berupa tilam kecil yang dialas kain tenun dan beralas tikar berlambak, yaitu sejenis tikar yang dihiasi tekat benang emas pada keempat sudut. Sedangkan pengantin perempuan berada di bilik pengantin bersama teman-teman sebaya dan mak adam. Berandam. Berandam dilakukan oleh pengantin perempuan yang dimaksudkan untuk membersihkan diri dan kecantikan. Berandam meliputi bercukur dan memotong anak rambut dan pelipis. Pencukuran ini, khususnya untuk calon pengantin perempuan, biasanya dilakukan sehari sebelum akad nikah. Alas berandam terdiri dari pisau cukur, beras putih dalam pinggan, kelapa berukir, benang putih, lilin lebah, bedak kuning, bedak sejuk, dan celak. Alat-alat berandam diletakkan di atas dulang baki. Prosesi berandam dilaksanakan oleh mak andam. Hari langsung. Hari langsung atau bersanding merupakan puncak dari prosesi perkawinan. Pada hari ini dilaksanakan serangkaian upacara sebagai berikut. 1. Khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran dilaksanakan setelah akad nikah atau sebelum bersanding. Pada umumnya dilakukan oleh pengantin perempuan, namun kadang juga dilakukan oleh pengantin laki-laki. Upacara ini bermakna bahwa pengantin telah menghatamkan Al-Quran sebagai tanda istri yang saleh, dan telah memahami kandungan di dalamnya sebagai pegangan dalam memasuki kehidupan berumah tangga. 2. Berarak. Berarak merupakan berjalan beriringan yang dilakukan secara bersama-sama. Pada wilayah masyarakat adat dan suku asli, rarak dikenal dengan 2 jenis, yaitu rarak kecil dan rarak besar. Pada saat berarak, pengantin perempuan berjalan dari rumah bako yang disebut ma'antar anak pancar menuju rumah pengantin laki-laki. Setelah bersanding di rumah pihak laki-laki, kedua pengantin kemudian berarak kembali menuju rumah pengantin perempuan. Berarak kadang dilakukan hanya oleh pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan. 3. Membuka pintu. Pada saat memasuki rumah pengantin perempuan, pengantin laki-laki dihadang sehelai kain di depan pintu rumah.
Kain penghalang dibuka dengan silat dan berbalas pantun oleh kedua belah pihak. Hal ini bermakna bahwa untuk mendapatkan pengantin memerlukan pengorbanan dan perjuangan. 4. Bersanding. Kedua pengantin duduk bersanding di pelaminan yang telah dipersiapkan. Pengantin laki-laki duduk di sebelah kanan pengantin perempuan. Hal ini bermakna bahwa pengantin laki-laki siap membimbing dan melindungi sang istri. Selanjutnya, prosesi pernikahan yang terakhir yaitu menyembah mertua. Menyembah mertua atau menjalang orang tua dilakukan oleh kedua pengantin kepada orang tua laki-laki. Prosesi ini sebagai bentuk pengabdian kepada mertuanya, dan juga permintaan maaf dari pengantin laki-laki karena akan meninggalkan rumah dan tinggal di rumah pihak perempuan. Pada saat menyembah mertua, menantu perempuan membawa rantangan yang berisi nasi dan kue mueh. Upacara adat kematian budaya Melayu Riau. Pertama, keluarga si mati menghebahkan kepada imam di masjid berdekatan. Kedua, mayat diletak di ruang tengah rumah dan diselimuti kain pada seluruh badan. Ketiga, mayat dibersihkan melalui upacara mandi wajib, sejajar dengan tuntutan agama. Tujuannya, si mati perlu bertemu dengan Tuhan dalam keadaan bersih. Keempat, jenazah dikafankan dengan kain putih. Yang kelima, keluarga terdekat berkumpul dan dibenarkan mengucup jenazah sebagai tanda penghormatan terakhir, tetapi disyaratkan tidak menitiskan air mata pada tubuh jenazah, kemudian jenazah disolatkan. Sebelum ditanam, wakil atau waris si mati akan memohon maaf bagi pihak si mati ke atas dosa-dosanya yang lalu. Yang ketujuh, sebelum keranda diusung, ahli keluarga terdekat lalu sebanyak 3 atau 7 kali dibawa keranda supaya mereka tidak rindu pada si mati, namun adat ini tidak lagi diamalkan. 8.
Selesai sholat jenazah, biasanya diedarkan sedekah berupa uang atau benda kepada mereka yang menyembayangkan si mati sebagai tanda terima kasih. Contohnya kain pelekat, gula, dan sebagainya. Setelah kematian si mati, kenduri arwah dan doa selamat akan diadakan oleh keluarga si mati selepas jenazah selamat dikebumikan. Ia diadakan pada hari pertama, ketiga, ketujuh, ke-44, atau ke-100 hari. Tujuannya adalah untuk mendoakan kesejahteraan si mati yang berada di alam barzakh. Satu lokasi wisata terkenal di Riau adalah Candi Muara Takus. Ini adalah satu-satunya candi peninggalan umat Buddha di Riau. Candi ini berbeda dari candi di daerah Jawa, karena Candi Muara Takus terbuat dari batu pasir, batu sungai, dan batu bata. Kota dari Provinsi Riau ini memiliki banyak potensi wisata yang cukup beragam dan tentunya sangat recommended untuk tujuan traveling ataupun backpacking para sobat wisata selanjutnya. Selain terkenal akan perkebunan sawit, Provinsi Riau juga terkenal dengan beberapa destinasi wisata yang sangat indah sob. Tak terkecuali yaitu Pekanbaru. Walaupun dijuluki dengan kota perdagangan dan jasa di Riau, ada banyak sekali tujuan tempat wisata yang sangat wajib untuk dikunjungi. Biar gak penasaran, yuk langsung aja kita simak. Kawah Biru. Kawah Biru belum lama ini menjadi salah satu destinasi wisata andalan Pekanbaru Riau. Kawasan wisata ini mulai ramai diperbincangkan orang semenjak berita tentang objek wisata itu viral di sejumlah media sosial seperti Twitter dan Facebook. Kawah ini pada awalnya adalah lokasi bekas aktivitas galian pasir masyarakat daerah itu sob. Namun seiring berjalannya waktu, lokasi itu berubah menjadi objek wisata. Kawah Biru ini memang tak bisa dibandingkan dengan kawah putih yang ada di Bandung. Namun dengan bentuknya yang berlembah dan berpasir digenangi air hujan menjadikannya seperti kawah pada umumnya, berpasir putih dan air kebiru-biruan. Pokoknya buat kalian yang main-main ke tempat ini gak bakalan nyesel deh. Sungai Kampar. Destinasi wisata ini ada di Desa Teluk Meranti, Kepulauan Riau. Di sungai itu terdapat Bono, yaitu gelombang pasang surut dengan ombak yang mempunyai suara menduru keras. Bono ini mempunyai kecepatan 40 km per jam sob. Ombak Bono ini menjadi daya tarik wisata Sungai Kampar karena wisata ini sangat cocok bagi kamu yang hobi berselancar. Fenomena Bono ini hanya terjadi pada waktu tertentu saja, yaitu saat bulan purnama terjadi setiap tanggal 10-20 dalam perhitungan bulan Melayu, atau pada kisaran sekitar bulan Agustus sampai Desember. Pada saat bulan kecil atau musim pasang mati, Bono nyaris nggak ada. Jadi jika ingin merasakan sensasi bermain selancar di Sungai Kampar, pastikan kalau para sobat wisata datang ke sini saat bulan purnama ya. Air terjun Aik Martua. Air terjun ini memang menjadi salah satu objek wisata unggulan di daerah Riau. Air terjun ini berada di Dusun Huta Padang, Kecamatan Bangun Purba, Rokan Hulu, Provinsi Riau. Nama Aik Martua sendiri diambil dari bahasa daerah salah satu suku di Riau, yakni suku Batak Mandailing, yang berarti air bertuah. Memang sedikit aneh sih karena bahasa yang digunakan bukanlah bahasa dari suku mayoritas di Riau, yakni suku Melayu. Namun semua itu nggak begitu mengherankan karena memang warga yang bermukim di dekat air terjun tersebut mayoritas dari suku Batak Mandailing. Air terjun ini memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri sob, yaitu memiliki 3 tingkatan. Setiap tingkatan memiliki ukuran dan ketinggian yang berbeda-beda. Ketinggian tersebut berkisar antara 15 meter sampai dengan yang tertinggi mencapai 40 meter. Dengan adanya keunikan dan keistimewaan tersebut menjadikan banyak wisatawan menyebut air terjun Aik Martua dengan sebutan air terjun Tangga Seribu. Selain itu, pemandangan yang disuguhkan di objek wisata ini sungguh sangat mengagumkan dan menyegarkan mata sob. Biaya untuk memasuki air terjun Aik Martua cukup terjangkau juga lagi. Taman Wisata Alam Mayang. Taman Rekreasi Alam Mayang menjadi salah satu pusat rekreasi yang memadukan wahana bermain dengan pemandangan alam yang sangat cantik. Terletak di daerah Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, kawasan seluas 24 hektar tersebut dibangun pada tahun 1973 dengan memadukan aspek pertanian, perikanan, dan peternakan.
Wahana wisata air juga bisa kita temukan di tempat ini seperti kolam renang, tempat pemancingan, dan perahu air. Nah, Taman Rekreasi Alam Mayang buka mulai pukul 8 pagi hingga jam 5 petang. Dan pastinya untuk masuk ke kawasan ini kalian harus membayar tiket. Kebun Binatang Sangkulim. Kebun Binatang Sangkulim memiliki luas sekitar 10 hektar dan merupakan tempat wisata Pekanbaru yang banyak dikunjungi oleh keluarga pada saat di akhir pekan. Untuk menuju Kebun Binatang Sangkulim dibutuhkan lama dan waktu perjalanan sekitar 30 menit aja dari pusat kota Pekanbaru sob. Nah, kebun binatang ini memiliki banyak jenis binatang yang dapat dikenalkan pada anak-anak seperti monyet, landak, ular, burung, dan masih banyak lagi. Selain mengamati koleksi berbagai jenis binatang, tersedia arena untuk bermain anak-anak seperti ayunan, papan seluncur, kolam pancing, dan kolam renang anak. Pokoknya kalian bakalan seru banget deh kalau misalnya datang ke tempat ini. Riau Fantasi. Objek wisata kebanggaan masyarakat Kota Pekanbaru yang juga sering disebut La Bersa Water Park atau Theme Park ini merupakan wisata taman air terbesar di Pulau Sumatera. Atas dasar itulah destinasi tersebut menjadi primadona wisata khususnya bagi masyarakat Riau dan sekitarnya sob. Saat libur tiba, objek wisata yang satu ini selalu ramai dipenuhi para wisatawan, baik yang berasal dari daerah setempat maupun yang datang dari luar. Memiliki luas mencapai 6,5 hektar dan pastinya didukung dengan keamanan yang sangat ketat dalam hal penjagaan kendaraan. Dengan demikian tentunya akan membuat pengunjung lebih nyaman selama menikmati liburan di tempat ini pastinya. Secara garis besar ada 2 wahana yang tersedia di area ini sob, yaitu berupa wahana air dan juga taman hiburan. Harga tiket masuk ke La Bersa Water Park tergantung pada hari kunjungan sebenarnya, tapi yang jelas harganya cukup terjangkau kok. Trans Studio Mini Pekanbaru. Trans Studio Mini kini hadir di Pekanbaru untuk menambah tempat rekreasi keren di kota ini. Sejak membukanya, taman bermain ini telah menjadi salah satu tempat rekreasi favorit di Pekanbaru sob. Karena terletak di Transmart Carrefour Pekanbaru, kamu bisa sekaligus bersantap dan berbelanja juga setelah bermain. Bertema Indoor Theme Park, tempat bermain ini cocok banget untuk didatangi setiap hari dalam segala cuaca. Tersedia juga loh banyak permainan untuk dewasa dan anak-anak, mulai dari wahana yang menenangkan dan santai hingga wahana yang memacu adrenalin. Sebut saja bumper, mini train, venture, hingga roller coaster raksasa. Untuk mencoba berbagai wahana, kalian cukup membeli kartu layaknya kalian ingin bermain time zone. Dan kartu tersebut dapat diisi ulang kembali jika suatu saat nanti kalian mampir lagi ke Trans Studio Mini Pekanbaru. Praktis sekali ya. Bukit Kapur Air Hitam. Dinamakan Bukit Kapur Air Hitam bukan berarti air di Bukit Kapur ini berwarna hitam, melainkan karena lokasinya yang berada di wilayah air hitam sob. Lokasinya yang berada di jantung kota membuat tempat wisata yang satu ini menjadi salah satu primadona bagi warga Riau, terutama Pekanbaru, untuk menghabiskan hari libur mereka. Karena untuk menuju ke sana, para wisatawan hanya perlu menempuh jarak sekitar 10 km aja dengan lama perjalanan sekitar 20 menit dari pusat kota Pekanbaru menuju wilayah air hitam. Setelah sampai di area parkir kendaraan, para pengunjung akan langsung disuguhi dengan pemandangan perbukitan kapur yang cantik banget dengan warna putih kemerahan. Terdapat juga beberapa lebah kapur yang seakan semakin mempercantik pemandangan. Areal perbukitan kapur yang cukup gersang dengan panas yang terik seakan tak menjadi penghalang bagi para pengunjung untuk tetap menikmati keindahan di destinasi wisata yang satu ini. Air terjun Batu Dinding. Dengan sebagian wilayah berupa pegunungan dan perbukitan membuat Provinsi Riau kaya akan objek wisata alam termasuk wisata air terjun. Salah satunya adalah air terjun Batu Dinding yang berada di kawasan hutan larangan adat kenegrian Tanjung Belit yang terhampar di area seluas 300 hektar. Meski tidak mudah untuk sampai ke lokasi wisata ini, namun air terjun ini cukup ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Terlebih pada musim liburan sob, hanya perlu merogoh kocek yang sangat amat minim, kalian sudah disuguhkan dengan pemandangan air terjun yang indah dan sangat menenangkan.
Perjalanan yang cukup melelahkan bakal terbayar lunas deh pokoknya begitu sampai di lokasi air terjun ini sob. Keindahannya yang masih alami dengan dikelilingi pepohonan hijau yang menyelimuti serta batu-batu kali yang menghiasi kolam alam dan aliran sungai membuat rasa lelah seketika hilang. Di saat itu pula pengunjung akan dapat mengetahui kenapa air terjun ini dinamakan air terjun batu dinding. Sebenarnya penamaan tersebut mengacu pada bentuk air terjunnya. Air yang tercurah dari atas ketinggian tidak berasal dari aliran sungai melainkan keluar dari sela-sela dinding batu. Pasar Bawah Pekanbaru. Pasar Bawah memenangkan kategori objek wisata belanja terpopuler pada ajang Anugerah Pesona Indonesia AP tahun 2017. Gedung pasar ini punya banyak oleh-oleh yang kalian beli jika ke Pekanbaru. Nama Pasar Bawah diberikan oleh masyarakat Pekanbaru karena pasar ini terletak di bagian bawah dekat pinggiran Sungai Siak yang konturnya lebih rendah. Beragam oleh-oleh dapat dengan mudah dijumpai di Pasar Bawah sob. Salah satu contohnya adalah pedagang yang membuka lapak di basement. Anda akan disambut dengan beragam kue tradisional sampai lepuk durian, dodol durian, keripik cabai hingga ikan kering. Untuk urusan harga dijamin gak bakal menjebol kantong dalam-dalam deh. Tapi asal pandai-pandai menawar jika kantong masih dapat diajak bekerja sama. Di luar area pasar juga menyediakan barang-barang bekas yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Menjelang akhir Ramadan hingga Lebaran di sebagian besar wilayah Riau diadakan malam 7 likur atau lampu colok dan ini sudah menjadi tradisi untuk menghias rumah dengan lampu atau colok, bahkan tradisi ini menjadi sebuah festival dan event wisata tahunan di Ramadan. Perahu Baganduang di Lubuk Jambi Kuantan Singingi, atraksi budaya Perahu Baganduang yang merupakan simbol adat masyarakat Kuantan. Terdapat kebiasaan ritual mandi Balimau, sebagai simbol kebersihan diri pada pagi hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tradisi Perahu Baganduang yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Lubuk Jambi sampai saat ini masih dilestarikan sebagai bentuk kearifan lokal karena mengandung nilai-nilai budaya, etika, moral dan simbol-simbol adat. Ada tradisi yang unik saat Idul Fitri di Bangkinang yaitu Agi Gayo Onam atau Hari Raya 6, masyarakat menjalankan puasa sunnah Syawal selama 6 hari berturut-turut usai Ramadan, dan setelah itu mereka merayakan Hari Raya yang diawali dengan ziarah kubur. Kuansing terkenal dengan silatnya, terutama silat Pangean yang telah mendunia. Ada sebuah tradisi di Kuansing pada saat Lebaran Idul Fitri, para pendekar dari perguruan silat turun gelanggang untuk memberikan hiburan kepada masyarakat pada perayaan Idul Fitri. Biasanya silat ini dilakukan di laman silat ataupun di rumah suku. Hal-hal di atas kiranya dapat menjadi titik pijak untuk melihat kemungkinan proses awal dari terbentuknya bahasa Melayu Riau yang kita kenal sekarang. Dikatakan Raja Ali Haji dalam karyanya Gurindam 12, kalau hendak melihat orang berbangsa, lihat kepada budi bahasa. Patutlah diingat bahwa bahasa pada dasarnya lisan, bukan tulisan. Jadi bahasa identik dengan berbicara. Yang kedua, sarana komunikasi. Bahasa Melayu Riau wujudnya ada sejak Kerajaan Sriwijaya abad ke-6 sampai ke-12. Dapat dikatakan sebagai suatu perangkat keperluan hidup yang utama. Pasalnya, dengan bahasa itu pula lah masyarakat Melayu Riau umumnya masyarakat di dunia dapat berkomunikasi. Menurut Dr. Antar Venus,
bahasa Melayu dipercakapkan dari 20 juta penduduk Indonesia, khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Sementara di seluruh dunia, bahasa Melayu sebagai bahasa ibu dituturkan lebih dari 45 juta jiwa, meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand Selatan, dan Filipina. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat komunikasi manusia, semakin tinggi pula dinamika budaya. Disinilah teknologi, komunikasi, dan informasi media yang berkembang amat pesat dalam abad ke-20 dan 21 ini, menyebabkan perubahan budaya terjadi amat deras. Menurut Nuraini Soyomukti, semangat perlawanan rakyat pada masa lalu antara lain melalui peribahasa yang menunjukkan adanya keyakinan mereka pada keadilan dan kemukakan mereka pada keserakahan. Yang ketiga, memaknai perlambangan. Kekuatan bahasa Melayu telah teruji melalui kaidah yang dikategorikan sebagai kearifan lokal bersama pantun, gurindam, talibun, syair, seloka, pepatah, petitih, oba, nyanyi panjang, dan sebagainya. Menurut Hamidi, untuk menyampaikan pemikiran orang Melayu selalu memakai perlambangan. Mereka tidak langsung menyebutkan sasaran terhadap objek pikiran. Jika dikatakan secara langsung, dikhawatirkan menyinggung perasaan. Di dalam adat dan budaya Melayu, pemakaian bahasa dibedakan dalam 4 kelompok. Menurut topik Ikram Jamil, 1. Bahasa mendaki, digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua. Yang kedua, bahasa mendatar, digunakan antara sesama sebaya atau yang berkedudukan setara. Yang ketiga, bahasa melereng, digunakan kepada semenda. Yang keempat, bahasa menurun, digunakan oleh orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda atau yang lebih rendah kedudukannya. Yang keempat, norma-norma. Inti komunikasi Melayu yang alat utamanya adalah bahasa, yaitu 10 nilai komunikasi Melayu. 1. Keterbukaan, 2. Penghargaan, 3. Kerjasama, 4. Kesepahaman, 5. Penyesuaian diri, 6. Kesantunan, 7. Permaafan, 8. Kewajaran, 9. Kepercayaan, 10. Berimbang rasa. Selain itu, terdapat pula 12 norma komunikasi yang baik di lingkungan. 1. Katakan apa yang sepatutnya dikatakan. 2. Berbicara dengan hati-hati, tepat, dan mengikuti alur. 3. Berbicara untuk tujuan yang baik. 4. Hargai perbedaan cara pandang antar manusia. 5. Bersungguh-sungguh memahami situasi komunikasi. 6. Satunya kata dengan perbuatan. 7. Jangan berbicara berlebihan. 8. Jangan membungkam hak bicara orang lain. 9. Jangan mencampuri urusan pribadi orang lain. 10. Jangan membuka air orang. 11. Jangan tergesa-gesa menyimpulkan. 12. Jangan sombong. Yang kelima, penerapan kesantunan berbahasa. 1. Sapaan dalam kekerabatan. Anak pertama dipanggil long, anak kedua ngah atau ongah, anak ketiga udo, anak keempat ci, dan bungsu dipanggil cu atau ucu atau onsu. Yang kedua, sapaan berdasarkan usia. Andong atau atuk, untuk menyapa orang yang usianya sebaya dengan nenek atau kakek penyapa. Uak atau ibu, untuk menyapa orang yang usianya sebaya dengan orang tua penyapa. Yang ketiga, sapaan berdasarkan gelar agama, lobai, untuk menyapa orang yang sudah masuk suluk atau orang yang mempelajari ilmu agama dalam sebuah tempat yang letaknya berdekatan dengan sebuah masjid tua. Foki, untuk menyapa orang yang banyak mengetahui agama, pengetahuan agamanya lebih tinggi daripada ustadz. Biasanya sering menggunakan kopiah yang berwarna putih dan berbentuk bulat. Ustadz, untuk menyapa orang yang biasanya bekerja sebagai penceramah atau orang yang memiliki pengetahuan agama lebih dari orang biasa dan berjenis kelamin laki-laki. Khalifah, untuk orang yang mengajarkan ilmu agama di persulukan, artinya sapaan untuk guru dari lobai. Buya, untuk menyapa orang yang dihormati dan disegani yang laki-laki dan orang yang mengetahui agama Islam. 4. Sapaan berdasarkan garis keturunan. Tengku, untuk menyapa orang dari keturunan raja. Wan, digunakan
apabila perempuan dari suku Melayu sedangkan yang laki-laki berasal dari Timur Tengah, misalnya Arab. Said digunakan untuk keturunan Tengku menikah dengan keturunan Wan. 5. Sapaan berdasarkan profesi atau gelar. Pak atau Bu, sapaan untuk orang yang mengajar di sekolah atau perguruan tinggi. Bidan, sapaan yang digunakan untuk menyapa seseorang dan biasanya ketika menyapa diikuti oleh nama bidang tersebut. Pak Kua, sapaan untuk orang yang bekerja di kantor urusan agama. Datuk, sapaan yang digunakan untuk menyapa orang yang banyak mengetahui adat istiadat setempat. Dan ini adalah tunjuk ajar Melayu ya, untuk materi kita di kali ini. Yang disebut adat berbahasa. Tahu alur dengan patutnya, tahu memilih kata mendaki, tahu memakai kata mendatar, tahu menyimak kata menurun. Supaya aib tidak tersimbah, supaya malu tidak terdedah. Apa tanda orang berbangsa, bercakap tahu berbudi bahasa. Berkata arif dalam berbahasa, bertutur bijak berkata-kata. Membahas Provinsi Riau, pastinya banyak hal menarik atau ciri khas dari provinsi yang menjadi salah satu wilayah penghasil kelapa sawit terbanyak di Indonesia. Salah satunya adalah Riau yang terkenal dengan ragam sukunya, mulai dari suku Laut, suku Sakai, suku Talang Mamak, suku Melayu, suku Akit, dan lain-lainnya. Lalu, tari persembahan Melayu atau tari makan siri ini adalah salah satu tari tradisional khas Riau yang biasa ditampilkan saat ada tamu agung atau tamu negara yang datang berkunjung. Salah satu penari nantinya akan membawakan kotak berisikan daun sirih yang akan diberikan kepada tamu utama. Gak hanya itu kids, ada bolu kemojo juga nih. Bolu kemojo adalah kue yang sering dijadikan oleh-oleh bagi mereka yang berkunjung ke Provinsi Riau. Bolu kemojo ini adalah salah satu kue basah khas Riau yang bentuknya unik, seperti bunga kenanga. Yuk kita mulai lihat dari pakaian adat khas Riau. Berikut ini pakaian adat khas Riau yang biasa digunakan dalam acara pernikahan. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yuk. Oh iya, pakaian khas dari Riau untuk laki-laki disebut baju telung belanga. Pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Pada bagian bawah menggunakan celana panjang. Lalu, pada bagian tengah adalah baju lengan panjang dengan warna senada dengan celana. Gak ketinggalan juga tambahan tali yang diikatkan pada bagian pinggang. Lalu, keris berbentuk kepala burung serindit dan sehelai kain yang diselipkan pada bagian pinggang. Lalu, pada bagian kepala diberikan tanjak laksamana. Sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Pakaian adat untuk perempuan bernama kebaya laboh. Pada bagian bawah, perempuan menggunakan kain panjang dengan motif khas Riau yang longgar. Lalu, pada bagian tengah menggunakan baju kurung yang tertutup, menunjukkan makna tertutup dan kesopanan. Bahan yang digunakan biasanya menggunakan hasil tenunan masyarakat daerah Riau. Gak hanya itu kids, ada tambahan aksesoris pada bagian pinggang dan aksesoris berupa kalung juga. Pada bagian kepala, perempuan juga menggunakan konde yang ditambahkan aksesorisnya juga. Wah, pakaian adat dari Riau ini bagus dan menarik ya. Oh iya kids, kalau kamu perhatikan, pakaian adat Riau lebih sering muncul warna kuning keemasan. Warna ini sebenarnya pada masa kerajaan gak boleh digunakan sembarangan loh. Warna kuning keemasan ini melambangkan otoritas, kemegahan, dan kebesaran. Hal ini menunjukkan kalau pakaian dengan warna ini hanya bisa digunakan oleh raja dan sultan pada masa kerajaan. Namun, sekarang sudah bisa digunakan oleh semua masyarakat. Nah, selain pakaian adat, rumah adat dari Riau juga menarik loh. Rumah adat dari Riau bernama Rumah Adat Melayu Selaso Jatuh Kembar. Rumah adat ini diberikan nama Selaso Jatuh Kembar
karena bentuk rumahnya seperti rumah panggung yang bagian selasarnya lebih rendah dari ruang tengah yang disebut selasoh. Kasus konflik lingkungan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau. Yang pertama adalah latar belakang. Hutan merupakan sumber daya alam yang wajib dilestarikan oleh kita, di mana hutan ini sangat erat hubungannya dengan kita sebagai manusia. Hutan memiliki peran yang penting bagi suatu kehidupan kita, di mana hutan menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Hutan sendiri memberikan seperti makanan, obat-obatan, kayu, dan bahan bangunan, dan juga kayu bakar. Selain itu pula, hutan juga adalah tempat tinggal bagi banyak binatang liar yang hidup di dalamnya. Dengan adanya hutan pun memiliki manfaat dan berpengaruh dalam memelihara kesuburan tanah, mencegah erosi, menampung air, dan manfaat lainnya. Akan tetapi, terlebih dari itu, nyatanya hutan yang harusnya kita rawat, dijaga, dan dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian malah mengalami banyak kerusakan, bahkan sampai terjadi degradasi hutan. Salah satu penyebab dan terjadinya kerusakan hutan ini karena adanya kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan juga lahan ini adalah suatu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan bencana atau permasalahan yang rutin sekali terjadi di setiap tahunnya, khususnya pada musim kemarau. Dampak dari kebakaran hutan ini juga selain rusaknya lingkungan, dapat menimbulkan penyakit infeksi saluran pernafasan akut bagi masyarakat. Dan juga dapat berkurangnya efisiensi kerja karena terjadinya kebakaran hutan dalam skala besar. Selain itu juga sekolah-sekolah, kantor juga ikut terkena dampaknya seperti terpaksa untuk diberhentikan sementara aktivitasnya atau diliburkan karena dari kebakaran hutan ini. Dan juga tentunya karena kebakaran hutan ini sangat berdampak sekali dengan hewan yang tinggal di dalamnya karena mereka jadi kehilangan tempat tinggal atau habitatnya sehingga banyak hewan yang mati dan juga hampir punah. Kebakaran hutan dapat terjadi karena faktor yang disengaja maupun tidak disengaja. Atau juga dapat dikatakan faktor alam atau faktor manusia. Di mana faktor alam sendiri yang sering sekali memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini adalah kondisi dari iklim yang sangat ekstrim seperti kemarau yang berkepanjangan. Untuk faktornya manusia sendiri, seperti yang kita tahu, untuk penyebab terjadinya kebakaran hutan sendiri karena alasan manusia untuk melakukan penyiapan lahan atau perluasan lahan untuk perladangan, pertanian, dan juga perkebunan dengan cara membakar, di mana cara membakar ini diyakini manusia itu adalah suatu cara yang sangat mudah dan juga sangat cepat. Selanjutnya ada definisi dan sejarah kebakaran hutan. Untuk definisi kebakaran hutan sendiri, menurut Saharjo tahun 2003, kebakaran hutan adalah pembakaran yang dimana penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasa, rumput, ranting, atau cabang pohon yang mati yang tetap berdiri, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan, dan pohon-pohon. Lalu menurut Saharjo juga setiap kebakaran yang bukan dilakukan secara sengaja pada areal-areal yang tidak direncanakan, kebakaran hutan tentu saja berbeda dengan kebakaran lahan. Di mana kebakaran hutan sendiri itu terjadi di dalam kawasan hutan dan kebakaran lahan ini terjadi di luar kawasan hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sering sekali terjadi terutama di Provinsi Sumatera, Riau, dan Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan terbesar di Indonesia terjadi di Riau dan Kalimantan pada tahun 1997. Yang dimana dampak yang ditimbulkan sangat parah, bahkan dampaknya juga sampai menimbulkan jatuhnya pesawat dan juga asap dari kebakaran hutan ini sampai mengenai negara di luar Indonesia. Bahkan efek asap ini juga sampai Australia. Menurut laporan dari Kementerian Lingkungan tahun 1998, kebakaran hutan dan lahan pada tahun 1997 ini menghancurkan sekitar 383.870 hektar. Selanjutnya ada faktor penyebab dari kebakaran hutan dan lahan. Di mana faktor penyebab ini terdapat dua faktor penyebab, yakni karena faktor kelalaian manusia dan faktor kesengajaan.
faktor penyebab karena manusia ini terbagi menjadi 3, di mana terdapat yang pertama ada pembakaran vegetasi, yang kedua aktivitas dalam pemanfaatan sumber daya alam, yang ketiga adalah penguasaan lahan. Untuk pembakaran vegetasi sendiri itu merupakan kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari pembakaran vegetasi yang disengaja tetapi tidak dikendalikan pada saat kegiatan. Misalnya dalam pembukaan area HTI dan perkebunan serta penyiapan lahan pertanian oleh masyarakat. Yang kedua itu ada aktivitas dalam pemanfaatan sumber daya alam, di mana kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari aktivitas manusia selama pemanfaatan sumber daya alam, misalnya pembakaran semak, belukar, yang menghalangi akses mereka dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta pembuatan api untuk memasak oleh para penebang liar, dan juga pencari ikan di dalam hutan. Keteledoran mereka dalam memadamkan api ini dapat memicu kebakaran. Yang ketiga ada penguasaan lahan, di mana penguasaan lahan ini merupakan pembakaran menggunakan api yang sering sekali digunakan oleh masyarakat lokal untuk memperoleh kembali hak-hak mereka atau lahan mereka. Selanjutnya ada proses terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Proses terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini ada menurut Debano et al. Tahun 1998, yang dimana proses pembakaran menurutnya itu terdiri dari 5 fase. Yang pertama ada pre-ignition atau pra-penyalaan. Yang kedua ada flaming combustion atau penyalaan. Yang ketiga ada smoldering atau pembaraan. Yang selanjutnya ada glowing atau pemijaran, dan yang terakhir adalah extinction. Selanjutnya ada pencegahan dan cara menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Untuk dalam cara menanggulangi kebakaran hutan dan lahan ini tentunya dapat juga disebut dengan pengendalian dari kebakaran hutan dan lahan ini, di mana dalam suatu penelitian menyebutkan pada pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini membutuhkan suatu sistematika yang sudah harus tersusun rapi dan untuk mencapai tujuan untuk mengendalikan kebakaran ini sendiri memiliki 3 tahapan, yakni pencegahan, penanggulangan, atau pemadaman, dan pemulihan yang ditujukan sesuai dengan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 yang isinya tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Untuk lebih jelasnya akan nanti dijelaskan. Selain itu juga terdapat cara pencegahan yang umum dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan ini, seperti menghindari membakar sampah di area lahan atau hutan, yang terutama saat angin sedang bertiup kencang. Berikan jarak dalam melakukan pembakaran sampah sejauh 500 kaki dari hutan dan juga lahan, dan dilarang membuang putung rokok di area hutan atau lahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebakaran hutan dan lahan yang ada di Provinsi Riau. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau ini, kebakaran hutan dan lahan ini sering sekali terjadi di Provinsi Riau, di mana bahkan kebakaran hutan dan lahan yang terparah atau terbesar pada tahun 1997. Dari banyak penelitian, banyak peneliti yang mengungkapkan jika kebakaran ini terjadi rata-rata karena faktor alam, di mana terjadi kondisi iklim yang ekstrim, yakni kemarau berkepanjangan karena fenomena El Nino. Tetapi ada juga pendapat peneliti lain yaitu berdasarkan penelitian Saharjo dan Husaini pada tahun 1998, di mana mereka menyatakan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia diduga lebih disebabkan oleh pengaruh aktivitas manusia daripada faktor alam. Selanjutnya, dari banyaknya penelitian ini, kebakaran hutan dan lahan di Riau ini memiliki dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat, terlebih lagi dampak asap yang menyebar di wilayah Riau dan merambat pada daerah lain yang tinggi, sehingga sampai daerah Sumatera Barat, Jambi, serta Sumatera Utara, karena asap kebakaran ini mengakibatkan ditutupnya bandara, sehingga berakibat
pada hilangnya akses udara ke daerah Riau, dan tentunya pastinya juga berakibat pula pada perekonomian daerah tersebut. Selain itu juga sekolah dan tempat kerja seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga terpaksa harus ditutup dan diberhentikan aktivitasnya. Dan juga semakin hari semakin banyak masyarakat Riau di sana itu terserang penyakit pernafasan tentunya akibat dari asap kebakaran ini. Faktor pendorong yang mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan, hal ini sudah dijelaskan oleh saya sebelumnya, yakni diantaranya faktor manusia dan juga akibat kelalaian manusia dan juga faktor kesengajaan. Tetapi untuk faktor pendorong yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau ini, peneliti menyebutkan kalau faktor pendorong yang mempengaruhi kebakaran yang terjadi di Riau ini terdapat 3, yakni faktor biofisik lingkungan, faktor sosial ekonomi, dan kebijakan tata ruang. Faktor kebijakan tata ruang. Untuk faktor biofisik lingkungan sendiri ini merupakan karakteristik yang juga yang mempengaruhi kebakaran hutan dan lahan adalah tutupan lahan, curah hujan, ketinggian, kemiringan lahan, jaringan sungai, dan aksesibilitas jalan. Selanjutnya ada faktor sosial ekonomi dan perilaku yang disengaja baik oleh masyarakat maupun perusahaan, yang dimana walaupun faktor alam dapat menjadi pendorong terjadinya kebakaran hutan dan lahan, namun sebagian besar pemicu kebakaran hutan ini dan lahan ini diyakini bersumber dari aktivitas manusia. Selanjutnya ada faktor kebijakan tata ruang, yang dimana memiliki beberapa faktor kebijakan yang mempengaruhi tingginya tingkat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, yang diantaranya seperti Provinsi Riau, tingkat kebakaran Provinsi Riau belum memiliki rencana tata ruang wilayah RT atau RW yang definitif, baru disahkan pada tahun 2018 dan tidak tegasnya pemerintah dalam menangani kawasan. Selanjutnya itu terdapat pengendalian dalam mencegah terjadinya kebakaran di Riau ini seperti yang sudah dijelaskan oleh saya sebelumnya, di mana dalam pengendalian ini tuh membutuhkan suatu sistematika yang tersusun rapi untuk mencapai suatu tujuan, di mana terdapat 3 tahapan, yaitu pencegahan, penanggulangan atau pemadaman, serta pemulihan sesuai cerminan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2014 tentang prosedur tetap pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Yang ketiga tahapan tersebut mutlak menjadi tahapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Riau beserta jajarannya yang terlibat dalam usaha pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Riau. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.